Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di malam hari ini kita bakal bahas saham MNC Group kayak gitu. Dimana saham-saham yang mungkin teman-teman memang ada sedikit banyak yang tidak suka dengan MNC Group ya. Karena kalau MNC Group kalau seumpama belum ditarik sama yang punya memang susah banget untuk naik terkecuali untuk MNCN kayak gitu. Kalau MNCN kan dia memang udah besar. Tapi kalau untuk kayak saham yang IPTV, Behit, terus Kepik ataupun mesin ya itu cuman bisa buat tektokan dan itu pun harus punya strategi tersendiri kayak gitu. Buat teman-teman yang jarang masuk ke saham-saham ini pasti juga berpikiran ya ngapain masuk ke saham MNC Group, susah, sahamnya Heri Thanos gitu kan. Ya memang di sahamnya MNC Group memang terkesan susah, tapi kalau seumpama teman-teman bisa mengikuti polanya dan konsen di bidang MNC Group seperti itu kayak teman-teman yang lain, ya teman-teman bisa cuan banyak kayak gitu. Ada beberapa memang yang bisa dijadikan tektokan, terus ada yang bisa dibeli waktu udah mulai uptrend kayak gitu. Contohnya MNCN kayak gitu kan, dia beli harusnya waktu udah mulai uptrend terlihat. Dan ternyata bener dari 800 dibawa ke 960. Gitu ya. Untuk MNC mungkin besok juga IHSG ada perlawanan naik nih di sini. Kita bisa lihat di Eropa dia udah mulai ada perlawanan. Jadi ya semoga aja besok di hari Rabu untuk IHSG sendiri terdapat perlawanan kayak gitu ya. Kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada mesin, di mana mesin dia udah kita rekomendasikan ya teman-teman dari jauh-jauh hari, nggak jauh-jauh hari juga sih, dari tanggal 22 November. Jadi di tanggal 22 November dia turun sampai 490, dan di tanggal 24 kalau nggak salah dia turun sampai 80. Jadi kalau teman-teman yang beli di 80 bareng saya, ya alhamdulillah udah bisa cuan berapa, berarti 4, 5, 6, udah 6% seperti itu dari satu minggu yang lalu. Di sini kita udah ngerekomendasikan buat teman-teman karena mesin ya gimana ya, mesin emang buat tektokan. Di situ kita udah 5 kali lebih kayaknya di mesin tektokan, 90 ke 515, 90 ke 540, 90 ke berapa kayak gitu. Udah tektokan ya lumayan 6 sampai 12% kita tektokan di mesin. Kalau teman-teman paham. Ya kita jelasin aja untuk si mesin. Yang pertama kita lihat broker summary-nya dulu. Aku kalau mesin jujur aku nggak pernah lihat broker summary-nya, walaupun secara broker summary-nya bagus. Hari ini diakumulasi bandar, secara keseluruhan juga diakumulasi bandar. Dan untuk asing dia secara keseluruhan masih distribusi dan hari ini pembelian yang sangat kecil yaitu 0,113. Kalau kita lihat dari teknikalnya, nah aku hanya lihat mesin ini dari teknikalnya teman-teman. Kita lihat di sini mesin dia nih, dia dari 490 di sini, 490 sampai 550, 540 aja deh dibuat mudah, 540, 545. Kalau seumpama teman-teman beli di area 90, cut loss nanti kalau tutup di bawah 80, ya teman-teman belum pernah cut loss dari tanggal berapa nih, dari bulan Agustus sampai bulan Desember nggak bakalan pernah cut loss kalau seumpama jualnya ditutup di 480, karena terbukti nih dia pernah turun memang di 480 ke bawah, tapi penutupannya pasti di bawah naik. Makanya kemarin saya bilang waktu rekomendasi ada kemungkinan nanti jebol di 480, tapi jangan panik kalau seumpama belum tutup di 480 ke bawah, karena memang dia sering biar penumpang-penumpang pada turun di sini nih. Bisa kita lihat 1 2 terus 3 di sini, 4. Nah, 4 kali diberi turun 480, tapi di penutupan ditutup di atas 480. Kalau seumpama beli di 480 terus jual di sekarang di 510, ya teman-teman udah sekitar 6%. Tapi biasanya juga dia sampai ke 50, biasa sampai ke 40 kayak gitu. Kalau sampai ke dari 500 aja sampai 540 udah 8% gitu kan. Ya inilah enaknya tektokan di saham-saham mesin. Makanya kalau seumpama mesin dia turun di area 490, 480, pasti saya ngerekomendasikan di grup kayak gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman, hari ini volume juga cukup bagus. Dan kalau teman-teman yang udah beli di 480 mau TP sekarang silahkan, udah ada cuan. Kalau mau masih nunggu deket-deket resist ya juga silahkan, atau mungkin nanti bisa breakout ke atas di sini, bisa breakout naik ke atas yang tinggi kayak gitu. Mungkin aja Santarelli dari MNCN
dari MNC Group kayak gitu kan, karena biasanya MNC Group sendiri dia sering Santa Rally, kalau rally juga naiknya gila-gilaan. Tapi kalau kita lihat dengan polanya ya, disk landing triangle, jadi takutnya nanti kalau dibawa turun dalam banget kayak gitu. Kalau seumpama nggak disiplin teman-teman, yaitu syaratnya disiplin. Kalau tutup di harga 480 ke bawah mending sell dulu aja, tapi alhamdulillah belum ditutup di 480 ke bawah gitu ya. Untuk sahamnya mesin buat teman-teman bisa jadi pengetahuan teman-teman ya, pasti teman-teman juga udah pada paham juga untuk sahamnya mesin buat tektokan. Biasanya sih dibawa ke 490 terus besoknya dinaikin gitu, nggak sampai lama. Tapi entah kenapa ini sampai 1 minggu ya, jadi maaf buat teman-teman yang udah menunggu 1 minggu hanya untuk mendapatkan 6%, 7% gitu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ini kita hilangkan dulu telegramnya. Di saham berikutnya ada Kepik, dimana Kepik kita juga pernah gagal, jadi kita nggak selalu untung ya teman-teman. Kita pernah gagal tapi belinya di buy on support, jadi kalau cut loss cuma 1-2 tick aja. Kita lihat Kepik net sell 217 billion, maaf 217 million atau juta. Pembelian paling banyak GR, penjualan paling banyak SQ. Kita dulu Kepik tektokan gagal di 112. Ternyata 112-nya dijebol, kita jual di 111. Kalau kita lihat juga Kepik di sini secara broker summary-nya dulu aja deh. Kepik sebenarnya udah mulai diakumulasi sama bandarnya di beberapa hari ini terutama ya. Dan menurutku ada sinyal bagus di sini dari bandar untuk pembelian dari Kepik. Kalau sama nanti akumulasinya dilakukan secara terus-menerus, teman-teman bisa pantau ini di sini nih, di sahamnya Kepik. Kalau kita lihat di sini Kepik dia memang udah jebol dari area support 99 dan saya memberikan support minor lagi di sini di 90. Jadi kalau seumpama si Kepik dia udah jebol dari 90, ya udah nggak usah dilirik sama sekali kecuali kalau nanti breakout kembali ke area 90. Dan biasanya nih kalau kita lihat dia rally-nya gila-gilaan, naiknya tinggi banget kalau rally. Tapi ya kalau kita lihat bandarmologinya udah mulai masuk, tapi teman-teman jangan terlalu greedy kayak gitu. Hari ini dia ada ekor di atas dan di bawah, di atasnya yang cukup panjang. Jadi cukup mengkhawatirkan walaupun hari ini ditutup seperti previous close. Kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi, terus bar chart di bawah 0 semakin tajam, MACD tajam menuju ke bawah. Ya mungkin dia bisa dibawa ke 90 dulu, tapi jangan langsung beli kalau seumpama udah di 90. Wait and see dulu aja buat teman-teman karena belum ada sinyal buy di sahamnya Kepik, walaupun dari segi bandarmologinya udah mulai masuk bandarmologinya kayak gitu ya. Untuk sahamnya Kepik di sini dia kalau seumpama 90-nya jebol jauh banget dia turunnya. Bakal ke bawah-bawah kayak gitu. Makanya kalau 90 udah jebol ya udah nggak usah dilihat dulu kecuali dia masuk ke area 90 lagi besoknya. Gitu untuk saham Kepik. Lanjut ke saham berikutnya ada MNCN, di mana MNCN hari ini terkoreksi 5 poin atau 0,52. Apakah masih memungkinkan untuk kita akumulasi ataukah berbahaya untuk MNCN? Ya kita lihat aja. Asing dia net buy 6,3 billion. Pembelian paling banyak RX, AK, ZP, YB, penjualan paling banyak BK, AZ, CS, EP, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya nih, untuk MNC dia cantik banget. Bandar dia akumulasi secara masif, asing juga akumulasi secara masif. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya pun, kalau kita buat garis uptrend, dia masih uptrend nih. Dia sideways di beberapa waktu yang lalu di 800 saya udah bilang kalau kita mau beli ya untuk MNC Group ya mending buy on breakout waktu udah membentuk area udah mau membentuk uptrend kayak gitu nih. Di 800 kalau teman-teman lihat dia jebol area resistnya di 840 dan akhirnya dibawa naik terus kayak gitu. Tapi memang harus banyak bersabar kalau teman-teman bawa MNC. Jangan teman-teman pengennya naik yang tinggi-tinggi banget kayak gitu kan, kayak saham-saham gorengan lainnya. Walaupun memang bisa untuk 3%, 4%, tapi kalau di atas 10% memang agak berat untuk MNCN dalam satu hari. Tapi menurutku MNCN saham yang oke kalau teman-teman paham polanya. Kalau kita lihat bandarmologinya tadi net buy,
Asing juga net buy, volume hari ini juga ya tanggung lah, nggak kecil-kecil banget, nggak besar-besar banget. Tapi kalau kita lihat MACD tajam menuju ke bawah, bar chart di bawah 0 semakin tajam. Hari ini turun seperti itu, tapi volumenya tanggung. Ya dia mungkin mau menguji support dia di area uptrend, mungkin bisa ke area 930 atau 935, dia bakalan ke situ dulu. Mungkin kalau seumpama besok IHSG masih koreksi kayak gitu teman-teman, nanti ya semoga aja nggak dijebol di area support uptrend dia dan dibawa di Desember atau sampai akhir Desember sampai ke area berapa, 1000 sekian, 1050 targetnya kalau nggak salah. Targetnya ini dia, target dia ada di sini. Nah 1060, 1065. Oke, gitu dulu aja ya teman-teman untuk MNCN. Kita lanjut aja ke saham yang berikutnya. Saham berikutnya dia ada IPTV. IPTV hari ini terkoreksi 0,86, asing net buy 1 billion, pembelian paling banyak AKZP EP. Saya juga udah bilang sama teman-teman untuk mantau di IPTV di grupnya belajar trading. Aku mau buka, males nanti aja. Teman-teman bisa scroll aja, itu ada di note. Kalau mau beli, kemarin saya sempat ngerekomendasikan di 32 atau 34, ternyata dibawa ke 30 dan 26 kayak gitu. Jadi ya kalau teman-teman baru mau masuk, selamat gitu kan, masih dapat di area bawah. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, IPTV udah mulai diakumulasi kembali sama bandar sama asing kayak gitu. Ini bandarnya 0,336 hari ini, dan secara keseluruhan memang masih distribusi. Tapi untuk beberapa hari terakhir dia udah mulai akumulasi yang cukup lumayan menurutku IPTV. Kalau kita lihat asingnya juga sama sebenarnya, asingnya juga masih akumulasi beberapa hari terakhir, tapi secara keseluruhan dia memang masih distribusi. Kalau kita lihat teknikalnya untuk IPTV ya, dia kemarin sempat jebol di area, bukan kemarin lagi, 3 hari ini sempat jebol di area 230 masih dijebol, tapi penutupan ditutup di atas 30 semua atau di 30, jadi masih aman. Tapi kalau teman-teman mau beli sekarang mungkin di 28 atau 26, ya teman-teman masih bisa. Bang, itu kan jebol area support. Iya, yang penting jangan sampai jebol di 20, toleransi, batas toleransi saya sampai situ. Kalau seumpama 220 jebol ya saya wait and see lagi aja dulu kayak gitu. Karena kalau kita lihat bandarmologi udah mulai masuk, asing juga udah mulai masif melakukan pembelian. Menurutku IPTV layak untuk kita pantau di 226 sampai 230, seperti itu untuk IPTV. Lanjut ke saham berikutnya. Maaf, kita bahas dulu. Volume hari ini cukup kecil, jadi ya masih wajar lah ya, belum terlalu tinggi-tinggi banget walaupun hari ini merah. Terus bar chart di bawah 0 semakin tajam, MACD tidak terlalu tajam menuju ke bawah, tapi dia mulai menuju ke bawah sedikit demi sedikit kalau kita lihat. Gitu ya untuk IPTV. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Behit, di mana Behit hari ini terkoreksi 1 poin atau 1,82%. KZ buang dari harga 75 sampai sekarang 74, beberapa minggu atau hampir 1 bulan KZ nggak habis-habis jualannya. Kalau kita lihat nih, penjualan paling banyak KZ nih, yang lainnya cuman tipis-tipis, KZ jualannya cukup masif. Entah berapa KZ punya barang di sini saya juga tidak tahu, tapi yang jelas dari harga 75 sampai harga sekarang KZ nggak jualan kayak gitu. Gokil nggak nih? Pasti dia masuk di area 4 besar untuk jualan dari Behit gitu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Behit untuk Behit dia didistribusi sama bandarnya ya. Jelas kalau kita lihat tadi KZ melakukan penjualan yang cukup masif. Terus nih KZ penjualannya cukup masif sampai, kalau secara broker summary-nya sendiri atau bandarmologinya, sampai 19 billion secara keseluruhan. Kalau kita lihat asing melakukan distribusi secara keseluruhan 43 billion. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya ya, Behit tidak cukup menarik. Dia udah mendekati area 50 kayak gitu. Kalau teman-teman mau
mau deg-degan ya beli di area 53, jual aja kalau seumpama jebol dari 52, berarti di 51 itu pun udah minus 3%. Yang penting jangan dibawa di area 50. Kalau udah di bawah area 50, karena untuk Behit dia punya reputasi tidur jangka panjang juga dari bulan Mei 2020, bulan April sampai bulan November, ya cukup panjang tidur dia. Jadi buat teman-teman yang nggak suka dibawa tidur, mending nggak usah cari-cari masalah di Behit kayak gitu. Mending cari ke saham yang lain dulu aja, karena dia udah jebol cukup panjang juga di sini dan udah mendekati area 50. Ya mending teman-teman cari aman aja daripada teman-teman dibawa tidur gitu ya untuk sahamnya Behit. Kalau kita lihat juga volume hari ini lumayan juga, tapi nggak terlalu besar, tapi menurutku masih belum aman. Padahal Barcat udah di atas 0 walaupun mulai menipis dan udah mulai melandai, MACD-nya udah mulai mendekati oren gitu. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman yang mau beli Behit, saran saya mending nggak usah beli dulu aja. Kalau cuma mau naik tinggi ya nggak masalah. Teman-teman cari saham yang lainnya aja. MNC Group masih banyak grup-grup yang bagus. Kayak IPTV tadi udah mulai akumulasi, jadi udah bisa dipantau seharusnya. Gitu ya buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya belajar trading sampai selesai. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman. Jangan lupa sedekah. Aku udah bilang jangan lupa sedekah, jangan lupa sedekah, jangan lupa sedekah. Karena sedekah ini bisa membantu kita nih, kayak masa-masa kayak gini, kayak masa-masa yang teman-teman masih pada banyak cut loss, ternyata kita belum kebeli, ya itu termasuk dari pertolongan dari Allah, pertolongan dari Tuhan kita kayak gitu. Agar kita selalu ingat, oh kita tuh membutuhkan membutuhkan Allah gitu loh, bukan Allah yang membutuhkan kita, enggak. Jadi kayak gitu teman-teman, tetap kuatin sedekah teman-teman, semoga berharap jangan terlalu banyak cut loss kayak gitu. Kalau teman-teman nggak sedekah nggak apa-apa, tapi dengan catatan pasti banyak cut loss yang dilakukan teman-teman, gitu aja udah, nggak mungkin nggak. Jadi gitu aja ya teman-teman, makasih yang udah nonton videonya sampai selesai, see you next time, bye bye.